Teman-temanku sekalian, tidak alasan karena keadaan kita tidak mau berubah. Walaupun keadaan kita tidak mendukung, walaupun kita tidak punya apa-apa untuk memulai. Jadi keadaan bukan suatu alasan dan penghalang untuk bangkit, teman-teman. Seperti dalam video ini, walaupun tidak ada modal untuk buka usaha dan lain-lain, tentunya kalau kita mencoba membuka kesadaran kita, memanfaatkan apa yang ada, bukan malah kita menunggu untuk bangkit, malah menghabiskan energi kita dan waktu kita, teman-teman. Dan tanpa banyak cerita, di sini kita memanfaatkan ala kadarnya. Walaupun keadaan kita tidak mendukung, hanya memanfaatkan lahan seadanya dan berupa bahan-bahan bekas yang diolah jadi kreativitas bibit pot tanaman. Dan sedangkan keadaan kita seperti ini, teman-teman. Dan inilah rumah kita, rumah kecilku, rumah istanaku. Alhamdulillah sudah bisa berteduh, walaupun tidak seperti istana yang lainnya, teman-teman. Dan bukan jadi penghalang untuk bangkit, teman-teman. Dan harapan saya kepada pemuda-pemuda di luar sana yang lagi frustasi, yang lagi down mentalnya, saya harapkan kalian semangat terus. Jangan lupa bergerak, itu saja. Gerakkan otot-otot kita dan survive lingkungan kita, apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita kerjakan. Jangan menunggu teman-teman. Seperti yang pernah saya rasakan ketika lagi resign dari pekerjaan saya sekitar 2 tahun lebih. Mental saya sangat kacau, teman-teman. Makanya kenapa video ini hadir di tengah-tengah teman-teman semua? Karena saya merasakan bagaimana rasanya ketika resign. Modal pun tak ada, apapun tak ada. Jadi saya merasa terpuruk, teman-teman. Tapi berkat bantuan yang di atas, Maharaja, Maha Adil, Maha Bijaksana, yang telah berjasa atas hidup saya, yang telah mengobati dan menyemangati walaupun lagi kacau, teman-teman. Dan itu tentunya, dan saya harapkan kepada teman-temanku semua dan saudara-saudaraku yang kita hormati, marilah kita sama-sama semangat hidup. Jangan pernah putus asa, teman-teman. Karena apabila kita mengalami mental kacau dan berputus asa, nah ini sangat bahaya, teman-teman. Sangat bahaya, teman-teman. Dan ketika lagi putus asa, ada peluang. Tapi peluang ini kita yakin bahwasanya bisa kita bangkit. Terutama kegiatan-kegiatan yang dilarang agama, teman-teman. Makanya saya harapkan pergunakanlah sekreatif mungkin lingkungan kita, walaupun dia tidak mendukung. Kita lihat disuruh survive, apa yang bisa kita gunakan, apa yang bisa kita olah, teman-teman. Dan walaupun seperti dalam video ini hanya berupa karung-karung bekas dan juga tanaman-tanaman kecil, pot kecil, yang penting kita bisa berguna untuk menambah kebutuhan kita di rumah, teman-teman. Nah, paling utamanya apabila kebutuhan kita terpenuhi, maka
mindset pola pikir kita pun akan terbuka. Kalau kita berpikir nggak makan, nggak ini, energi kita terkuras habis teman-teman, terkuras. Nah di sini bahaya sekali ketika energi kekurangan kita, terus kita berpikir kurang. Nanti peluang akan hilang tersendirinya. Karena apa? Kita fokus kekurangan, bukan di sini kekurangan ini semacam tidak bersyukur teman-teman. Sebenarnya rasa syukur itu bukan diucap, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bahagia dalam bertanam, itu bisa membangkitkan energi dalam tubuh kita, dan peluang rezeki pun akan terbuka dari energi vibes dalam tubuh kita. Apabila dalam tubuh kita ini terdapat mengeluh, banyak kekurangan dan lain-lain, maka yang ada rezeki makin seret teman-teman. Apalagi ada, maaf ya, saya juga pernah mengalami sifat iri, dengki dan teman-teman. Tanpa saya sadari, rasa sifat dan dengki ini membuat hati saya sangat gelap, sehingga saya sulit berpikir jernih, sulit berkarya. Karena apa? Saya fokus hanya kepada orang lain, bukan dengan saya sendiri. Orang lain sudah semangat dan berjuang, sedangkan saya masih terfokus dengan orang lain. Kenapa dia bisa? Kenapa gini ya? Kenapa saya begini? Kan dia banyak pendapatannya, banyak apa ya. Dan disitulah saya sadari beberapa, seperti dalam cerita saya tadi, 2 tahun yang lalu saya fokus iri dan frustasi dan kacau yang sangat berat teman-teman. Tidak bisa saya aplikasikan lewat dari kata-kata saya teman-teman. Makanya apa yang ada manfaatkanlah. Jangan fokus kekurangan teman-teman. Nah, seperti dalam video di sini, dan ada beberapa tanaman yang kita tanam seperti bawang panjang, kangkung, dan cabai rawit. Dan harapan kita ini nantinya bisa menambah sedikit kebutuhan rumah teman-teman. Dan ketika perut kenyang, maka pola pikir pun makin tajam. Kalau perut kosong, ya pola pikir pun tidak jernih teman-teman. Dan ini adalah kandang rumah. Ini kandang ayam. Kita buat agak besar dan panjang untuk bisa menyimpan kayu bakar agar tidak kena hujan teman-teman. Dan seperti inilah kondisi lingkungan perkampungan. Bagi saya surga ini teman-teman. Walaupun tidak wow, tidak tampil perfect, ya alhamdulillah sudah seperti surga menurut saya teman-teman. Dan rencana kita buat di sini tempat ngopi untuk relaksasi. Menurut saya kalau kita buat di sini tempat nongkrong seperti gubuk-gubuk kecil dan melihat tanaman-tanaman yang ala kadarnya ini, ya sensasinya lebih gimana gitu teman-teman. Dan pohon pepayanya ini teman-teman, ya ini udah berapa kali panen ini teman-teman. Kalau apanya ada kira-kira 10 kali panen teman-teman. Inilah menurut saya, inilah cara terbaik
untuk menenangkan pikiran, menanam sambil melihat cara Tuhan membesarkan ciptaannya. Makanya tidak luput kita bersyukur kepada Sang Maharaja, teman-teman. Ya, dialah yang menciptakan bumi, hamparan bumi ini, dan merawatnya, teman-teman. Kita tidak apa-apanya, kita hanya menjalankan, dan sedangkan yang berjasa atas kehidupan kita, teman-teman, dialah Raja kita, Tuhan yang menciptakan semesta ini, teman-teman, yang menurunkan hujan sehingga tanaman-tanaman kita tumbuh dan dia rawat, dia kasih sinar matahari, kasih bijannya. Dia sangat berjasa bagi kita, teman-teman, sangat berjasa, teman-teman. Makanya ada juga kesalahan-kesalahan, terutama pribadi saya kepada Raja, sering mengeluh kepadanya, sering berdosa kepadanya. Dia tetap menyayangi kita walaupun bergelimang dosa, teman-teman. Itulah baiknya Raja kita. Makanya teman-temanku sekalian, mari kita sama-sama bangkit, karena Dia yang satu esa terus menjaga kita dan merawat kita. Hanya saja kita yang tidak sadar, tertutup oleh kecemasan, tertutup oleh sifat-sifat iri dengki. Terutama saya juga pernah mengalami sifat-sifat seperti itu yang menjadikan hidup saya menjadi gelap, teman-teman, dan tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Inilah, teman-teman, ini kondisinya lagi mau hujan, kebetulan ini mau maghrib, mendung. Di daerah kawasan seperti ini memang agak sudah gelap dikarenakan banyak pohon rindang. Dulunya ini penuh dengan sampah yang berserakan menggunung, teman-teman, dan itulah kita manfaatkan sebagai lahan pertanian mini untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Dan beberapa kendala kita di sini, bukan kendala, upaya kita yaitu untuk melengkapi bahan-bahan seperti kayu, pot, dan lain-lainnya. Sulit sekali, teman-teman. Ini kita buat seperti nantinya harapan kita, oh iya, kita buat challenge, teman-teman. Bagaimana teman-temanku di rumah, kita jadikan ini rame-rame jadi tempat kita desain, kita jadikan tempat yang indah, seperti impian-impian kecil kita punya di sini gubuk, di sini gubuk-gubuk kecil, sambil melihat tanam-tanaman kecil, teman-teman, ya. Dan harapan kita mudah-mudahan teman-teman di rumah bantu channel ini untuk mewujudkan impiannya. Tanaman ini lebih indah, teman-teman.
Makanya kalianlah dan kita sama-sama menjadikan tempat ini lebih indah. Kita sama-sama, yuk sama-sama kita dekorasi agar bagaimana nantinya lebih cantik, teman-teman. Memang kondisi seperti ini sering hujan, bercocok tanam sangat cocok, teman-teman. Tidak lagi berbentuk, teman-teman. Mau hujan. Dan tomat masih usianya hampir 2 bulan. Ya udah sampai tumbuh segini, udah besar. Mungkin cukup sekian dulu video hari ini, teman-teman. Dan walau saya mohon maaf apabila ada kesalahan kalimat yang saya sampaikan salah, kita memohon maaf dan memohon ampun kepada Tuhan dan kepada saudara-saudaraku yang di rumah. Dan walau kalimat saya tidak sesempurna dan tidak sebagus para kreator lainnya, saya mohon maaf, teman-teman. Karena di sini ya pemula, teman-teman, belum lagi profesional, keadaan pun ala kadarnya, bahasanya pun ala kadarnya, dan semangatnya tentunya saling memotivasi, teman-teman, saling menguatkan, saling menjaga, teman-teman. Untuk kalian yang di luar sana, marilah kita sama-sama merangkul dan menjaga keharmonisan manusia dan alam, teman-teman. Karena kita saling terikat satu sama lain. Apabila kita satu sama lain terpecah belah dan tidak bersatu, teman-teman, maka yang bahaya nantinya kita sendiri, teman-teman. Yang artinya menganiaya diri kita sendiri. Sedangkan apabila kita sama-sama bergotong royong merajut kembali yang sudah lama terputus akibat dari diri kita sendiri, makanya kita tidak lagi persaudaraan, tidak terasa lagi keharmonisannya. Makanya tentunya mari kita sama-sama menjaga